مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم، ونحن على ما قال ربنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tanpa permintaan dari kita, tanpa kita perlu mendaftar, tanpa kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan sebagai umat Islam, dijadikan sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan tidak ada bulan Ramadan lewat kepada nabi-nabi sebelumnya kecuali hanya biasa-biasa saja. Tetapi begitu lewat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan ibadahnya, bau mulutnya orang yang berpuasa saja mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. La khalufu famus shaim atyabu indallah minal miski yaumal qiyamah. Sesungguhnya bau mulutnya orang-orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, andai kata bau mulut kita yang kita tidak suka saja, yang dibenci sama kebanyakan orang, tapi nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat harum dan sangat wangi. Berkat apa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Mu'jamul Kabir Al-Imam At-Tabarani diriwayatkan, beliau bersabda, "Idza kana yaumul fitri waqafatil malaikah ala abwabit turuq." Apabila datang hari raya Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk berhenti di setiap ujung-ujung jalan, di setiap jalan-jalan, di setiap gang-gang, di setiap yang dilewati oleh manusia. Untuk apa? Mereka menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Fanadau ughdu ya ma'syarul muslimin ila rabbin karimin yamunnu bil khair. Semua malaikat memanggil kepada seluruh manusia muslimin agar mereka datang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Tuhan yang Maha Dermawan, Sang Tuhan yang senantiasa memberikan anugerah berbagai macam kebaikan-kebaikan. Tsumma yuthibu alaihi al-jazil. Kemudian setelah menjalankan panggilan, memenuhi panggilan dari para malaikat tersebut,
Allah akan memberikan limpahan pahala yang sangat besar. Kemudian para malaikat menyatakan, laqad umirtum bi qiyamil laili fasumtum wa umirtum bi siyamin nahari fakumtum wa umirtum bi siyamin nahari fasumtum. Kalian kemarin di bulan Ramadan sudah diperintahkan sama Allah Ta'ala qiyamul lail, qiyam tarawih dan witir, kalian sudah melaksanakannya. Kalian diperintahkan untuk berpuasa, kalian juga sudah melaksanakan puasa. Wa ata'tum rabbakum, dan yang terpenting lagi, kalian selama di bulan Ramadan telah taat kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para malaikat mengumumkan, faqbidu jawaizakum, maka terimalah hadiah-hadiah kalian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza sallu nadaw munadin, begitu mereka sudah salat, begitu selesai melaksanakan salat dan mendengarkan khutbah, ala inna rabbakum qad ghafara lakum, sesungguhnya Tuhan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni kepada kalian semua. Farji'u rasyidina ila rihalikum, maka kembalilah dengan keadaan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rumah-rumah kalian sekalian. Fahuwa yaumul jaizah, hari Idul Fitri disebut sama para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari penganugerahan, hari pemberian hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam lomba kita mendapatkan hadiah, seberapa besar hadiah tersebut tergantung dari pemberinya. Kalau hadiahnya dari menteri, sesuai kebesarannya menteri. Kalau hadiahnya dari seorang presiden, sesuai dengan kedudukan dan keluasan presiden tersebut. Akan tetapi bayangkan apabila hadiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka silahkan antum mumpung masih di masjid, mumpung masih mendengarkan khutbah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berniatlah untuk sisa umur-umur kita di masa yang akan datang. Moga-moga kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing umur kita untuk mengisinya dengan takwa, dengan taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Moga-moga kita semuanya mendapatkan hadiah berupa husnul khatimah indal mamat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah tadi dinyatakan di dalam hadis, pulanglah kalian mendapatkan petunjuk. Lantas petunjuk apa yang akan kita bawa pulang ma'asyiral hadirin rahimakumullah dalam kesempatan khutbah yang diberkahi Allah Ta'ala pada kali ini? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada beberapa poin pelajaran dan pesan yang bisa kita ambil dari pendidikan di bulan Ramadan. Satu-satunya pendidikan yang ada dalam alam kemanusiaan yang langsung dilaksanakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan apabila ada seseorang yang tadinya tidak mempunyai keahlian, tadinya tidak mempunyai kemampuan, masuk ke dalam satu pendidikan yang favorit, dididik sama tenaga-tenaga yang ahli, insya Allah keluarnya juga mendapatkan keahlian dan kecanggihan yang tadinya dia tidak miliki. Nah sekarang bagaimana dengan kita ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Kita sudah masuk pendidikan Ramadan, sudah selesai daripada puasa Ramadan, sudah keluar dari bulan Ramadan, pendidiknya langsung yang memberikan aturan, tata tertib dan berbagai macam pelajaran yang ada di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kira-kira kita mendapatkan petunjuk dan pendidikan apa di dalam bulan Ramadan? Ini yang perlu kita renungkan bersama sebelum kita beranjak dari masjid yang mulia ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang pertama, ada pelajaran besar Ramadan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quranu hudan linnas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah menyatakan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau kita mengingat tentang turunnya Al-Quran, maka Al-Quran turun pertama kali adalah surah Al-Alaq, yakni perintah dari Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Seakan-akan apa? Di bulan Ramadan kita mengawali pembacaan. Di bulan Ramadan kita harus meningkatkan bacaan kita. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak punya peningkatan bacaan. Yang pernah kita baca, yang pernah kita hafalkan hanya doa-doa masa kecil kita. Tidak ada peningkatan sama sekali di dalam bacaannya. Bahan bacaan pun kadang-kadang umat Islam tidak meningkat sama sekali. Bahkan kalau kita mau ngecek di rumah-rumah Islam,
muslimin, apa yang dia banggakan bukan bacaannya, bukan banyaknya buku-buku Islam, akan tetapi bangga dengan mengumpulkan berbagai macam perabotan, berbagai macam perhiasan, berbagai macam aksesoris dan sebagainya. Kalau ditanya tentang puasa, pernah membaca kitab apa? Tentang puasa saja kita sudah berapa tahun puasa, satu kitab yang kecil sekalipun belum pernah dia baca tentang puasa. Akhirnya apa? Ramadan demi Ramadan dia lewati, ada puasa, ada taraweh, ada kultum, kulsub, kutil, bahkan kuliah 3 menit. Ada istilah kutil di bulan Ramadan, ada sedekah, ada zakat, ada tadarus Al-Quran. Kemudian setelah keluar dari Ramadan tidak ada bekasnya sama sekali, kembali kepada habitatnya masing-masing. Apa sebab? Kita lupa bahwa bulan Ramadan adalah bulan awal mula Allah memerintahkan kita untuk qiraah, untuk membaca. Dan sayangnya umat Islam ditinggalkan ribuan, jutaan manuskrip, ditenggelamkan waktu perang Tartar sebagai jembatan. Dikisahkan dalam sejarah sungai di Irak ditutup dengan kertas-kertas karya ulama kita, sampai sungai tersebut berwarna merah dan berwarna hitam gara-gara tintanya para ulama. Tapi subhanallah, umat Islam sampai 10 kali Ramadan, 20 kali Ramadan, 30 kali Ramadan, bab qiraahnya satu pun tidak ada kitab yang dia khatamkan. Bahkan Al-Quran yang dia anggap sebagai kitab sucinya tidak selesai, tidak khatam di dalam bulan Ramadan itu juga. Wal'iyadzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Moga-moga tahun ini kita mempunyai program qiraah. Programkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa ayat dalam sehari kita baca di dalam bulan-bulan setelah Ramadan? Berapa kitab yang harus kita selesaikan dalam 1 tahun ini? Kitab yang wajib, yang berkenaan dengan ilmu fikih, yang membahas zahir perbuatan zahir kita harus selesai. Kitab dasar fikih mulai yang kecil sampai naik sedang, naik menengah sampai fikih kelas tinggi, kira-kira berapa tahun bisa kita selesaikan pembacaannya? Ilmu yang wajib saja tidak pernah khatam. Wal'iyadzubillah, bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak umat yang tidak melaksanakan perintah yang pertama kali turun di bulan Ramadan ini, akhirnya Nabi mengatakan, rubba shaimin, berapa banyak orang-orang yang puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, dari Ramadannya, dari qiyamul lailnya. Dia hanya mendapatkan hanya lapar dan haus, dan hanya mendapatkan walaysa lahu min qiyamihi illa sahar. Dia tidak mendapatkan dari qiyam Ramadannya, hanya begadang malam saja. Apa sebabnya? Dia tidak membaca, dia tidak menggali, dia tidak mengkaji sebelum menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran berikutnya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Al-Quran dinyatakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tadi adalah bulan petunjuk. Lantas kenapa disebut bulan petunjuk dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang nyata-nyata adalah bulan puasa? Para ulama kita menyatakan iya, sebab untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha gaib, yang tidak bisa ditangkap sama panca indera manusia, akan tetapi bisa ditangkap dengan bagian manusia yang lain yang sering kita teledorkan dan sering kita terlantarkan. Manusia, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, terdiri daripada jasmani, terdiri daripada ruhani. Manusia punya ruh, punya arwah. Manusia juga punya qalb, punya hati. Manusia juga punya akal. Manusia juga punya nafsu. Di bulan Ramadan semuanya diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk meninggalkan kemanusiaan kita, lebih meniru kepada malaikat, meninggalkan hawa nafsu, meniru malaikat, meninggalkan makan dan minum, meniru malaikat. Supaya apa? Supaya tanazzulat min Allah Subhanahu wa taala yang gaib,
supaya turunnya sesuatu yang gaib dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa hidayah tadi lebih mudah untuk kita datang, untuk kita dapatkan, untuk kita terima di bulan puasa saat kita berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya kalau kita ditanya petunjuk apa yang kita dapatkan tahun ini, yang tahun kemarin, 3 tahun yang lalu, sehingga tidak ada target di dalam kehidupan kita sebab kita tidak mendapatkan petunjuk apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang disebut sama Allah Subhanahu wa taala hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Orang kafir saja dapat petunjuk dari bulan Ramadan. Dia mendapatkan situasi, orang muslim perlu marjan, orang muslim perlu kurma, orang muslim perlu pakaian. Semuanya mikirin, dapat petunjuk, bisnisnya naik, keuntungannya berlipat ganda gara-gara bulan Ramadan. Tapi kita sendiri yang memiliki bulan Ramadan, yang diturunkan sama Allah Ta'ala Al-Quran di bulan Ramadan untuk kita dapat apa? THR aja nunggu, THR aja kita gelisah, dapat kagak, kepotong kagak. Ini umat apa ini? Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah setiap tahun petunjuk yang kita dapatkan, bahkan dari setiap ayat yang kita baca, dari setiap hadis yang kita kaji, niscaya dibukakan petunjuk makna, faham yang baru dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita menghayati bulan puasa itu termasuk bulan yang dinyatakan di dalam hadis bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ituz zakah sampai wa shaum ramadan. Berarti bulan puasa adalah bulan pembangunan. Artinya apa? Jangan sampai kebiasaan kita umat Islam hanya memperhatikan bangunan fisik, memperhatikan infrastruktur, tapi tidak memperhatikan bangunan keislaman kita yang ada pada diri kita. Nabi SAW menyatakan bunyal Islam, Islam itu dibangun. Islam ada di mana? Ada pada diri kita, setiap individu muslim. Islam ada di keluarga kita, keluarga muslim. Islam ada di kampung kita, ini perkampungan muslim. Kalau kita ditanya setiap pembangunan, apakah setiap orang membangun rumahnya sendiri? Apakah setiap orang bisa membangun keislaman sendiri? Nggak mungkin. Semuanya membutuhkan tukang, membutuhkan sosok yang membangun. Dan di dalam pembangunan, tukang pun kadang-kadang bingung, ini mau dibangun kayak gimana, ini rumah, ini masjid, ini sekolahan, ini gedung. Harus ada seket pembangunan. Sudah ada seket pembangunan, modal untuk ngebangun cukup kagak? Bahannya bener kagak, terpenuhi kagak? Ini semuanya harus kita pikirkan ma'asyiral ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau seumur kita tidak pernah bertemu dengan sosok yang membangun keislaman kita, maka Islam kita bisa-bisa bertahun-tahun tidak mengalami kenaikan sama sekali. Hanya flat menjadi seorang muslim, tidak pernah naik. Gimana ciri dan bedanya antara muslim dengan mukmin? Mungkin kita dengar panggilannya mukmin, tapi bagaimana ciri-cirinya, perbuatannya, sifat-sifatnya? Orang mukmin berbeda dengan orang muslim, tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibangun lagi, dia tidak hanya menjadi seorang mukmin, dibangun lagi, dia ketemu dengan seorang tukang, dengan seorang mursyid, murabbi yang mentarbiyah apa? Kemanusiaan kita. Umat Islam sekarang Masya Allah ibu-ibu rajin, hanya memperhatikan badan saja. Anaknya setiap bulan ditimbang, naik seon, naik 2 on. Kalau saya tanya, siapa yang nimbang ruh kita? Adakah peningkatan dalam ruh kita? Bagaimana ruh yang tadinya bagaimana, kemudian meningkatnya seperti apa? Hati kita, apakah tambah meningkat atau tambah penyakitan? Atau tambah berbagai macam kotoran yang ada di dalamnya? Diceritakan semuanya dalam Al-Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kadang-kadang orang berbuat setiap hari hanya menambah keruhnya hati. Di ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit-penyakit. Kira-kira di klinik mana bisa ngecek penyakit hati? Di klinik, di rumah sakit sebelah mana yang bisa mengecek apakah kita hatinya sehat atau tidak? Itu semuanya butuh seorang murabbi yang membangun keislaman kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah sosok yang membangun keislaman kita, membangun keislaman di rumah tangga kita,
membangun keislaman di masyarakat kita, di kampung kita, di masjid kita, sehingga setiap tahunnya ada kenaikan nilai-nilai keislaman. Bahkan sampai pada tingkatnya muslim zaman dulu membangun anaknya, seorang ibu-ibu mengatakan, wahai anakku, kau bukan anaknya Ummi kalau tidak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu tidak kenal sampai tidak bisa ketemu, kau belum jadi anaknya Ummi. Ya Ummi emang Nabi bisa ketemu? Masa kagak ngerti? Bisalah. Nabi kita Muhammad SAW tidak meninggal di dalam alam kuburnya. Allah Ta'ala menyatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian bilang, jangan kalian kira, dua ayat, wala tahsabanna alladziina qutilu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan dibilang mati, pindah alam, telah pulang ke rahmatullah. Artinya hidup apa mati? Pulang, pindah. Nah, terus bagaimana caranya bertemu? Ada ilmunya. Sebagaimana zaman sekarang, orang mungkin dikasih tahu, oh sekarang bisa video call, percaya. Kalau ulama bisa video call dengan Nabi, percaya kagak? Orang sekarang konslet, pemikirannya tidak terbangun, akalnya tidak nyampe, dia hanya percaya kepada teknologi. Bagaimana Allah mempunyai teknologi arwah, teknologi hatinya manusia bisa bersambung dengan Allah, bersambung dengan arwah dan sebagainya, dia tidak terbangun sama sekali. Tapi kalau ketemu sosok murabbi, sosok mursyid, dia terbangun menjadi sosok yang muslim, naik menjadi mukmin, naik menjadi muhsin, sampai dia masuk menjadi golongan orang-orang yang soleh, bahkan dibangun lagi sampai menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maqtaraba mazala abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan terus seorang hamba berlatih mendekatkan diri kepada Allah sampai satu ketika aku bakal mencintainya. Siapa yang bisa membangun kita, yang membangkitkan semangat akal kita konsen bagaimana caranya kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah sosok mursyid, sosok murabbi yang menumbuhkan ruhaniyah, agliyah, nafsiyah kita sehingga menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa may yudlilillah falan tajida lahu waliyyan mursyida. Orang-orang yang disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka selama hidupnya tidak pernah ketemu dengan sosok wali yang memberikan petunjuk kepada dia bagaimana meningkatkan kualitas kemanusiaannya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم الفحشر. فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن كل الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا وعنهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا ونور قلوبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ولكل خير وفقنا وعن بابك فلا تطردنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واستعملنا بطاعتك ما أبقيتنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من بلائك والطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأوزعنا شكر نعمائك واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك حتى نلقاك وأنت راض عنا، فقد قبلت اليسير من أعمالنا يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم اغفر بجودك وكرمك لنا وللحاضرين ولوالديهم ولجميع المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا فيما مضى من شهر رمضان، بارك اللهم لنا فيما مضى من شهر رمضان، بارك اللهم لنا فيما مضى من شهر رمضان. واعد علينا وعلى جميع المسلمين سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام، زائدين لا منتقصين، راضين غير ساخطين، مجتمعين لا متفرقين، مقبولين لا مطرودين، وعلى طاعتك أعنا يا رحمن. إلهنا قد تعرض لك في مثل هذه الساعة المتعرضون وقصدك القاصدون، ورغب في جودك ومعروفك الطالبون، ولك في مثل هذا اليوم يوم الجائزة لك جوائز لأوليائك ولأنبيائك ولأصفيائك، فاجعلنا اللهم ووالدينا وأحبابنا ومن حضر معنا ومن والنا فيك ممن له نصيب من تلكم الجوائز بأوفر نصيب برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر